Halo Imers, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama aku Andres Laus, dan dalam rangka PKM MCB 2021, Get to Know About Marketing with Us, aku akan bahas tentang marketing in general. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. PKM IMCB 2021, Get to Know About Marketing with Us. Apa itu marketing? Marketing adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memasarkan produk, baik barang ataupun jasa, dengan berbagai cara agar produk tersebut disukai dan digunakan oleh khalayak luas. Marketing merupakan suatu proses kegiatan secara menyeluruh dan terpadu serta serba terencana. Marketing dilakukan oleh sebuah institusi atau organisasi, terutama adalah perusahaan. Marketing sebagian besar dilaksanakan dalam rangka untuk menjalankan bisnis. Marketing sengaja dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan pasar. Marketing dilakukan dengan cara membuat produk, menetapkan harga jual, mengkomunikasikan atau mempromosikan, dan mendistribusikan melalui adanya kegiatan pertukaran. Marketing untuk memuaskan konsumen dan perusahaan. Apakah marketing memiliki peran yang penting dalam bisnis? Jelas bahwa marketing memiliki peranan yang sangat penting dalam segala kegiatan bisnis, karena merupakan proses kegiatan dari bisnis yang menghubungkan secara tidak langsung antara perusahaan dengan para konsumen sebagai pengguna atau pemakai dari produk. Dengan cara memberikan perhatian secara maksimal terhadap marketing atau pemasaran, kepuasan perusahaan dan konsumen akan mampu tercapai dengan lebih optimal. Dalam sebuah bisnis, marketing memiliki banyak fungsi. Marketing tidak hanya mampu membuat orang awam memahami produk atau jasa yang ditawarkan, tapi juga meningkatkan penjualan hingga membuat bisnis tumbuh. Tujuan marketing. Secara umum, tujuan marketing adalah untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Tujuan tersebut dapat dirinci lebih lanjut dalam 3 tujuan spesifik berikut ini. Yang pertama, konsumen dapat mengetahui produk barang atau jasa yang ditawarkan secara detail dan sebaliknya, produsen mampu menyediakan produk sesuai permintaan dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, perusahaan dapat menjelaskan secara rinci seluruh kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran, mulai dari deskripsi, desain, promosi, dan iklan produk hingga komunikasi dengan konsumen serta pengiriman produk. Yang ketiga, perusahaan bisa mengenali dan memahami konsumen dengan baik sehingga produk yang dihasilkan sesuai dan bisa menjual dirinya sendiri. Artinya, akan selalu dibeli konsumen tanpa perlu dilakukan upaya pemasaran lagi. Selanjutnya, konsep marketing. Yang pertama, produksi. Produksi adalah proses mengubah bahan baku menjadi bahan jadi atau menambah nilai guna suatu produk atau barang maupun jasa. Tim marketing suatu perusahaan harus melakukan riset untuk mengetahui produk apa yang sedang diminati oleh pasar. Yang kedua, produk. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan oleh perusahaan kepada khalayak. Produk dapat dibedakan dalam 3 kategori, yaitu barang, jasa, dan gagasan atau ide. Semua konsumen menginginkan produk yang berkualitas, harga terjangkau, dan unik. Menghasilkan produk yang berkualitas tinggi menjadi hal yang penting dalam proses marketing itu sendiri. Yang ketiga, pemasaran. Pemasaran adalah semua aktivitas yang dilakukan seseorang atau organisasi dalam upaya memenuhi permintaan pasar. Kegiatan pemasaran ini meliputi menciptakan produk bernilai jual, penentuan harga, promosi, pelayanan pelanggan, dan lain-lain. Tujuan utama dari pemasaran adalah untuk memenuhi kebutuhan suatu pasar. Dengan kata lain, kepuasan konsumen menjadi sesuatu yang sangat penting dalam proses pemasaran. Yang keempat, penjualan. Semua aktivitas produksi dan pemasaran pada akhirnya akan bermuara pada angka penjualan produk. Semakin besar angka penjualan, maka idealnya keuntungan perusahaan juga akan semakin besar. Kegiatan penjualan ini seringkali dilakukan dengan memberikan nilai tambah kepada konsumen, misalnya dengan memberikan bonus dengan jumlah pembelian tertentu yang pada akhirnya menambahkan angka penjualan. Berikut adalah proses marketing. Yang pertama, pastikan tujuan bisnis Anda. Yang kedua, tentukan situasi pasar Anda dengan fokus pada masalah yang memengaruhi pelanggan, produk, dan pesaing Anda. Yang ketiga, tetapkan tujuan dan sasaran. Yang keempat, tentukan pasar dan profil pelanggan Anda. Yang kelima, tentukan posisi, merek, dan strategi kreatif Anda. Yang keenam, tetapkan strategi pemasaran untuk produk, harga, distribusi, dan promosi Anda. Yang ketujuh,
Uraikan teknik komunikasi Anda. Yang kedelapan, tetapkan anggaran Anda. Yang kesembilan, cetak biru rencana tindakan Anda. Dan yang ke-10, tentukan peluang untuk pengembangan pasar jangka panjang. Fungsi marketing. Fungsi utama marketing terbagi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pertukaran. Melalui kegiatan marketing, maka barang dapat dikenal dan diminati oleh suatu pasar. Dalam hal ini, fungsi pertukaran adalah pembelian produk yang dilakukan konsumen dengan menukar uangnya dengan produk yang ditawarkan. Yang kedua, fungsi distribusi fisik. Produk yang dihasilkan oleh produsen tentunya tidak langsung tiba di depan konsumen begitu saja. Ini melalui proses distribusi. Distribusi fisik melalui berbagai proses, mulai dari pengambilan, klasifikasi, penyimpanan, packing, hingga pengiriman ke lokasi terdekat dengan konsumen. Yang ketiga, fungsi perantara. Kegiatan marketing juga berfungsi sebagai perantara antara produsen dengan konsumen. Fungsi perantara ini dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui pencarian informasi, pembiayaan, klasifikasi produk, dan lain-lain. Fungsi lain marketing. Yang pertama, berfungsi sebagai sales, yaitu aktivitas penjualan produk yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua, berfungsi sebagai alat promosi, yaitu aktivitas memperkenalkan suatu produk atau perusahaan kepada khalayak luas dengan tujuan agar produk atau perusahaan tersebut diminati oleh masyarakat. Yang ketiga, berfungsi untuk riset dan pengembangan, yaitu proses marketing yang menyerap berbagai informasi bermanfaat mengenai tanggapan masyarakat terhadap produk sehingga perusahaan dapat melakukan peningkatan kualitas produk di masa depan. Yang keempat, berfungsi untuk mewujudkan konsep marketing communication, yaitu peran marketing dalam menjalin hubungan baik dengan masyarakat atau perusahaan lain. Jenis-jenis marketing. Marketing terbagi dalam dua bentuk, online dan offline. Jika offline memiliki keterbatasan medium, lain halnya dengan online. Dengan melakukan pemasaran online, kamu dapat berbagai hal untuk mendapatkan pembeli tanpa batasan. Setelah mengetahui pengertian marketing, selanjutnya adalah mengetahui jenis marketing. Ada berbagai jenis strategi marketing atau pemasaran yang tersedia. Mengambil strategi pemasaran termasuk menganalisis kebutuhan bisnis Anda, audiens target Anda, dan spesifikasi produk Anda. Jenis-jenis strategi marketing. Dua jenis utama strategi marketing. Yang pertama, pemasaran bisnis ke bisnis atau B2B. Yang kedua, pemasaran bisnis ke konsumen atau B2C. Strategi marketing B2C. Bentuk pemasaran yang paling umum adalah pemasaran bisnis ke konsumen atau B2C. Mari kita ketahui lebih banyak tentang jenis strategi pemasaran yang tersedia. Yang pertama, iklan berbayar. Ini mencakup berbagai pendekatan untuk pemasaran. Ini mencakup pendekatan tradisional seperti iklan televisi dan iklan media cetak. Salah satu pendekatan pemasaran yang paling terkenal adalah pemasaran internet. Ini mencakup berbagai metode seperti PPC atau bayar per klik dan iklan berbayar. Yang kedua, cost marketing. Cost marketing menghubungkan layanan dan produk perusahaan dengan penyebab atau masalah sosial. Ini juga dikenal sebagai pemasaran terkait penyebab. Yang ketiga, pemasaran relasional. Jenis pemasaran ini pada dasarnya berfokus pada pembangunan pelanggan, meningkatkan hubungan yang ada dengan pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang keempat, undercover marketing. Jenis strategi pemasaran ini berfokus pada pemasaran produk, sementara pelanggan tetap tidak mengetahui strategi pemasaran. Ini juga dikenal sebagai pemasaran siluman. Yang kelima, dari mulut ke mulut atau word of mouth. Ini sepenuhnya bergantung pada kesan apa yang Anda tinggalkan pada orang lain. Ini secara tradisional merupakan jenis strategi pemasaran yang paling penting. Didengarkan itu penting dalam dunia bisnis. Saat Anda memberikan layanan berkualitas kepada pelanggan, kemungkinan mereka akan mempromosikan Anda. Yang keenam, pemasaran internet. Ini juga dikenal sebagai pemasaran online dan biasanya terjadi melalui internet. Semua item pemasaran dibagikan di internet dan dipromosikan di berbagai platform melalui berbagai pendekatan. Yang ketujuh, pemasaran transaksional. Penjualan adalah pekerjaan yang paling menantang. Bahkan untuk retail terbesar sekalipun, penjualan selalu sulit terutama bila ada target volume yang tinggi. Namun, dengan strategi pemasaran baru, penjualan tidak sesulit sebelumnya. Dalam pemasaran transaksional, pengecer mendorong pelanggan untuk membeli dengan kupon belanja, diskon, dan acara besar.
Ini meningkatkan peluang penjualan dan memotivasi audiens target untuk membeli produk yang dipromosikan. Yang kedelapan, diversity marketing. Ini melayani beragam audiens dengan menyesuaikan dan mengintegrasikan strategi pemasaran yang berbeda. Ini mencakup berbagai aspek seperti budaya, kepercayaan, sikap, pandangan, dan kebutuhan khusus lainnya. Selanjutnya, strategi digital marketing. Yang pertama, Search Engine Optimization atau SEO. SEO adalah upaya untuk mengoptimasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Untuk menjadi peringkat teratas, Anda perlu memahami bagaimana sistem mesin pencari. Media yang dapat digunakan seperti website, blogs, dan infografis. Yang kedua, content marketing. Merencanakan, membuat, serta membagikan konten tentang perusahaan. Hal tersebut untuk menarik pembaca mengetahui bisnis dan memotivasi mereka untuk menjadi pembeli. Konten ini dapat dibuat dalam bentuk unggahan blog, media sosial, artikel, e-book, infografis, serta brosur online. Yang ketiga, otomatisasi pemasaran. Otomatisasi pemasaran merupakan teknik otomatisasi tugas-tugas secara berulang. Tugas-tugas seperti alur pekerjaan, susunan unggahan konten, serta laporan kampanye. Otomatisasi ini dapat dilakukan di kanal digital seperti email dan media sosial. Yang keempat, pay per click atau PPC. PPC adalah cara untuk mengarahkan traffic ke situs Anda dengan bayaran setiap kliknya. Contohnya Google AdWords, Anda bayar lalu mendapatkan slot teratas setiap pencarian di Google dan dikenakan biaya setiap kliknya. Selain itu, ada juga Facebook Ads dan pesan sponsor linking. Yang kelima, native advertising. Bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya. Konten yang terlihat dan berfungsi seperti bagian dari media yang terkait. Contohnya promoted post di Instagram dan Facebook. Yang keenam, affiliate marketing. Anda bermitra dengan layanan atau situs orang lain untuk membuat komisi dengan merujuk pembaca atau pengunjung ke bisnis Anda. Contohnya hosting video ads dengan YouTube. Yang ketujuh, social media marketing. Anda mempromosikan brand dan konten di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Facebook Messenger. Media sosial merupakan sarana untuk membesar-besarkan brand. Akan tetapi, pada awalnya fokus saja dulu terhadap satu media sosial untuk mempersingkat waktu, biaya, tenaga manusia, dan ilmu. Lalu, tentukan kepribadian yang Anda gunakan dalam media sosial, seperti formal atau semi-formal. Kesimpulan, marketing adalah suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memasarkan produk, baik barang ataupun jasa, dengan berbagai cara agar produk tersebut disukai dan digunakan oleh khalayak luas. Marketing memiliki peranan yang sangat penting dalam segala kegiatan bisnis. Secara umum, tujuan marketing adalah untuk memperkenalkan produk kepada konsumen. Konsep marketing yaitu produksi, produk, pemasaran, dan penjualan. Marketing memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi pertukaran, fungsi distribusi fisik, dan fungsi perantara. Marketing juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai sales, alat promosi, riset, dan pengembangan, dan untuk mewujudkan konsep marketing communication. 2 jenis utama strategi pemasaran adalah pemasaran bisnis ke bisnis atau B2B dan pemasaran bisnis ke konsumen atau B2C. Bentuk pemasaran yang paling umum adalah pemasaran bisnis ke konsumen atau B2C. Nah, sekian pembelajaran dari kami nih Imers. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk follow sosial media IMCB berikut ini untuk mengetahui selanjutnya seputar dunia marketing. Terima kasih dan sampai jumpa.